Perkenalkan, nama saya Maria Catra Rudianti, NIM 19501124120. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen teknologi. Pertama yaitu definisi dari manajemen teknologi, di mana manajemen teknologi ini merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan, dan manajemen dalam menetapkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan, menciptakan atau membuat teknologi dan pengelolaan di sebuah organisasi. Lalu ada komponen dari model sistem manajemen teknologi ini, ada 3, yaitu yang pertama adalah resource, dan selanjutnya ada infrastruktur dan aktivitas. Nah, resource itu sendiri yaitu beberapa kategori yang dipertimbangkan dalam bisnis, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi. Sedangkan kalau infrastruktur itu hal penting dalam mendukung utilization dan viability of resource. Lalu yang terakhir ada aktivitas, di mana aktivitas itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan dipengaruhi oleh resource dan infrastruktur yang ada. Jadi aktivitas ini sangat dipengaruhi oleh 2 komponen ini tadi, yaitu resource dan infrastruktur yang telah ada di suatu perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapnya dalam sistem manajemen teknologi ini. Yang pertama ada tahap pemilihan teknologi. Lalu yang kedua ada transfer dan adaptasi teknologi. Selanjutnya ada implementasi teknologi dan pengembangan teknologi. Pada tahap pertama yaitu pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi ini manusia dituntut untuk menjadi manajer teknologi atau bukan sebagai pemakai teknologi. Dengan melakukan pemilihan teknologi tertentu dan menolak teknologi lainnya dan mempertimbangkan pengaruh teknologi terhadap manusia dan lingkungan. Ini artinya dalam pemilihan teknologi ini kita dituntut untuk memilih apa saja teknologi yang akan kita pakai di suatu perusahaan. Bisa dilihat dari beberapa faktor atau pengaruh dalam pemilihan teknologi ini. Ada 4. Yang pertama ada desain pekerjaan, lalu produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Desain pekerjaan ini maksudnya kita harus tahu desain pekerjaan itu seperti apa. Apakah cocok jika kita menggunakan suatu teknologi dengan desain pekerjaan yang akan dilaksanakan di suatu perusahaan tersebut. Lalu dalam segi produktivitas, apakah dengan penggunaan teknologi bisa meningkatkan produktivitas. Dan efisiensi juga penting, di mana kita memakai teknologi itu agar pelaksanaan produksi menjadi efisien, lebih cepat dari sebelumnya. Lalu juga ada kualitas produk, di mana kita harus menjaga kualitas produk agar tetap menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya dalam pemilihan teknologi ini disarankan bahwa harus dilakukan serentak antara pemilihan teknologi dan desain pekerjaan. Untuk menghasilkan desain yang sosio-teknis, di mana sistem sosial dan sistem teknis operasi pabrik dioptimumkan secara bersama. Ini artinya kita harus
saling mendukung antara pembinaan teknologi dan desain pekerjaannya, atau saling berkesesuaian agar bisa menghasilkan desain yang sosio-teknis. Artinya hasilnya bukan hanya sistem operasi yang hemat biaya, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai manusia dan sosial. Lalu selain pekerjaan, pemilihan teknologi ini juga mempengaruhi produktivitas atau substitusi tenaga kerja dan kualitas atau keluaran yang lebih stabil. Pada tahap kedua, yaitu transfer dan adaptasi teknologi. Pada tahap ini, pengembangan kapabilitas teknologi terkait erat dengan transfer teknologi yang terjadi di dalam prosesnya. Dengan transfer teknologi dan peranannya ini di dalam pengembangan kapabilitas teknologi perusahaan telah didiskusikan secara luas selama kuartal terakhir abad ke-20. Ini menurut Hamilton 1992, Mayer dan Robert 1998, dan Meyer 1993, di mana diskusi ini difokuskan kepada dimensi internasional atau interorganisasional dari transfer teknologi. Nah, pada tahap ketiga, yaitu implementasi teknologi. Ada beberapa langkah untuk melakukan pelaksanaan manajemen teknologi ini. Pada langkah pertama, itu ada identifikasi kelompok sasaran atau target grup yang akan menggunakan teknologi baru. Ini maksudnya kita harus identifikasi dulu nih, mana yang akan kita implementasikan teknologi barunya di suatu perusahaan tersebut. Lalu tentukan dan analisis resistensi yang muncul akibat perubahan teknologi. Nah, ini artinya kita harus analisis dulu resistensi yang muncul, gangguan-gangguan apa yang muncul, atau dampak apa baik buruknya akibat perubahan teknologi yang kita lakukan. Lalu yang ketiga ada perkirakan kemampuan aktual yang dapat berubah akibat teknologi baru ini. Setelah itu, tentukan kapasitas dan sumber daya yang mendukung perubahan. Artinya kita harus mempunyai sumber daya yang mendukung dalam perubahan teknologi yang akan kita lakukan. Lalu tentukan prioritas perubahan dengan metode AHP, TQM, atau Pareto. Lalu tentukan departemen, seksi, dan perorangan yang terlibat dalam perubahan yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya tentukan ruang lingkup perubahan. Setelah itu, yang terakhir, susun rencana perubahan menyangkut metode, waktu, keterlibatan karyawan, tanggung jawab, komunikasi, dan lain-lain. Nah, pada tahap keempat, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini dalam suatu organisasi memiliki peran dalam pengembangan inovasi. Nah, inovasi dengan kreasi atau penemuan hal-hal yang baru. Inovasi ini sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi baru dan pengetahuan pasar termasuk kompetensi dan aset yang dimiliki untuk membuat produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Jadi inovasi ini kita melakukan hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang baru dalam penggunaan teknologi baru untuk agar memenuhi keinginan konsumen, baik itu dari produk atau jasa. Lalu yang penting juga dalam pengembangan teknologi ini strategi inovasi, yaitu merupakan sebuah panduan dalam pengambilan keputusan dan terkait dengan bagaimana penggunaan sumber daya agar sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan nilai dan membangun keunggulan desainnya.
Ini menurut Dockerson tahun 2008. Nah, dalam pengembangan teknologi ini sendiri, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh setiap perusahaan saat ini. Yang pertama, yaitu bagaimana mereka mengelola inovasi teknologi atau management of technological innovation. Apabila mereka dapat mengelolanya dengan benar, dengan baik, mereka dapat menciptakan nilai dan keuntungan, mengembangkan daya saing yang berkelanjutan, dan menciptakan dinamisme. Lalu bisa juga menjadikan perusahaan menjadi tempat yang menyenangkan untuk bekerja, menarik, dan mempertahankan produktivitas dan kreativitas pekerja. Lalu yang kedua, sebaliknya, apabila perusahaan gagal melakukan pengelolaan teknologi inovasi, perusahaan dihadapkan pada kondisi yang serius, kehilangan keuntungan, pekerjaan, bahkan bisa kehilangan reputasi dari perusahaan itu. Ini menurut Dockerson tahun 2008. Nah, di sini ada hubungan dari manajemen inovasi dengan invention, inovasi, difusi. Nah, manajemen inovasi ini lebih menekankan pada proses penciptaan atau invention dan pada pengembangan ide-ide baru atau inovasi. Nah, manajemen teknologi lebih menekankan pada akuisisi dan aplikasi dari hasil inovasi atau difusi. Inovasi merupakan proses yang kompleks, mengikuti beberapa tahapan dan memerlukan perhatian yang berbeda terhadap waktu dan strategi perusahaan. Dari mulainya kita bisa simpulkan bahwa teknologi itu salah satu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan dan memberikan kemudahan bagi hidup manusia. Lalu, manajemen teknologi itu sendiri bertujuan untuk menciptakan atau menambah nilai bagi perusahaan melalui teknologi berupa penciptaan atau perbaikan produk dan jasa ataupun proses. Dan yang terakhir ada tahap implementasi manajemen teknologi, di mana memiliki beberapa tahap, yaitu pemilihan teknologi, transfer dan adaptasi teknologi, implementasi teknologi, dan pengembangan teknologi. Sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.